Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Info Semansapu dimanapun Anda berada, khususnya adik-adik lulusan SMP atau MTS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA negeri. Khususnya lagi untuk adik-adik yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan umumnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, bertemu kembali dengan admin Info Semansapu yang kali ini akan berbagi informasi tentang strategi memilih jalur PPDB online. Kok strategi? Ya, karena menjelang akhir masa pendaftaran PPDB online, bagi sebagian calon peserta didik yang tahu, pasti akan mulai utak-utik jalur biar bagaimana bisa masuk ke salah satu sekolah tujuan. Baik, sekarang kita mulai. Pastikan teman-teman sudah berada di portal ppdb.jatengprof.go.id dan memilih menu sekolah menengah atas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jalur PPDB jenjang SMA negeri itu terdiri dari 4 jalur, yaitu paling sedikit 50% jalur zonasi, paling banyak 5% jalur perpindahan orang tua, paling sedikit 15% jalur afirmasi, dan paling banyak 30% jalur prestasi. Oke, kemudian untuk berstrategi memilih jalur PPDB online, tentu kita harus melihat pagu daripada sekolah tujuan masing-masing. Sebagai contoh, admin akan melihat pagu sekolah tujuan dalam hal ini SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal. Oke, mari kita lihat di jalur zonasinya terlebih dahulu. Oke, sekarang pilih zonasi, kemudian kita akan melihat pagunya, klik pagu. Pagu zonasi SMA Negeri 1 Bojong itu 140 siswa. Lalu kita coba lihat hasil seleksinya dengan cara klik saja. Klik lihat hasil seleksi. Ini untuk melihat hasil seleksi. Pagu atau kuota 140 siswa. Hasil seleksinya sementara sudah mencapai 161 siswa, berarti ada penambahan kuota sebanyak 21 siswa. Ini dari mana nanti kita bahas. Oke, kemudian kita lihat pagu untuk perpindahan orang tua. Di mana pagu untuk perpindahan orang tua di SMA Negeri 1 Bojong itu sebanyak 14 siswa. Coba kita lihat hasil seleksinya. Untuk hasil seleksi pagu atau kuota jalur perpindahan orang tua sebanyak 0, artinya tidak ada yang memilih jalur perpindahan orang tua. Karenanya ada sisa kuota 14 atau kuota tidak terisi 14. Sehingga 14 kuota perpindahan orang tua ini masuk ke jalur zonasi. Sehingga jalur zonasi bertambah 14. Oke. Dilanjut kita lihat kuota atau pagu jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi ada 42 siswa. Lalu kita coba lihat hasil seleksinya, hasil seleksi sementara sampai dengan tanggal 24. Oke, hasil sementara seleksi untuk jalur afirmasi itu 35 siswa. Sementara untuk pagunya adalah 42 siswa, sehingga ada sisa kuota 7 siswa dan sisanya ini menambah ke jalur zonasi, sehingga jalur zonasi yang awalnya 140 ditambah 14 kuota jalur perpindahan orang tua, kemudian ditambah lagi 7 kuota jalur afirmasi, maka menjadi 161 siswa. Dan 161 siswa ini posisinya akan berubah atau angkanya bisa jadi berubah manakala nanti jalur afirmasi bertambah. Jalur afirmasi sekarang 35, seandainya nanti ada calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi, maka otomatis jalur zonasi akan berkurang 1 menjadi 160, sehingga boleh dikatakan
peringkat ke 161 jalur zonasi ini merupakan peringkat yang tidak aman. Kenapa? Karena peringkat 61 ini bisa jadi tergusur oleh jalur afirmasi, seandainya nanti jalur afirmasi akan terisi. Tapi seandainya jalur afirmasi tidak terisi, maka posisinya kemungkinan akan tetap. Itu pun jika tidak ada lagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dengan jarak kilometer yang lebih kecil. Sementara untuk jarak paling jauh adalah 10 km dan kemungkinannya sangat mungkin akan tergusur jika akan ada lagi calon pendaftar yang jaraknya kurang dari 10 km. Makanya diperlukan strategi. Oke, sebelum dilanjut kita kembali melihat pagu untuk jalur prestasi. Untuk pagu jalur prestasi sebanyak 84 siswa dan kita lihat hasil seleksinya. Ya, untuk jalur prestasi pagu 84 siswa secara umum sudah terisi penuh. 84 siswa dengan nilai paling rendah di posisi 84 adalah 27,18. Dan ini sangat dimungkinkan akan tergusur bila ada lagi calon peserta didik yang mengambil jalur prestasi dengan nilai lebih dari 27,18. Misalnya nilainya 28, pasti dia akan masuk, dan yang posisinya 84 ini akan tergusur. Karenanya ada pertimbangan untuk berpindah jalur dari jalur prestasi ke jalur zonasi. Atau jika memungkinkan pindah ke jalur afirmasi, lebih baik ke jalur afirmasi karena di jalur afirmasi masih ada sisa kuota. Tapi tentunya untuk memilih jalur afirmasi harus calon peserta didik yang berasal dari anak tenaga medis penanganan COVID-19 atau anak dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kartu keluarga kurang mampu, salah satunya adalah PIP, PKH dan lain sebagainya. Oke, jika ke afirmasi tidak mungkin, berarti harus mempertimbangkan jarak. Sementara di prestasi sudah tidak aman di posisi 84, yang mana bila mana nanti ada calon peserta didik dengan nilai lebih tinggi dari 27,18 pastinya akan tergusur. Mulailah mempertimbangkan jika jaraknya masih lebih dekat ke satuan pendidikan, misalnya 6 km, maka pindahlah ke jalur zonasi. Oke, kita lihat jalur zonasinya. Di jalur zonasi sementara ini terjauh 10,40 km. Nah, jadi yang berada di titik terbawah jalur prestasi, jika jaraknya lebih dekat, misalnya di bawah 8 km, sebaiknya pindah ke jalur zonasi. Oke, sekarang di jalur zonasi. Jalur zonasi titik tidak aman yang sekarang adalah antara 155 sampai 161, katakanlah yang berada di titik 161 yaitu 10 km ini sangat tidak aman. Karena bila mana nanti ada calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dan jaraknya lebih dekat, pasti 10,4 km akan tergusur. Lalu mulailah mempertimbangkan nilai. Oke, ini dia nilainya. Kemudian jika mau memilih jalur prestasi berarti perlu mempertimbangkan jumlah rata-rata nilai rapot, kemudian nilai akreditasi sekolah asal, kemudian ditambah nilai kejuaraan. Oke, jika kejuaraan tidak memiliki, paling tidak kita sudah bisa menghitung nilai rapot dan dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah sebelumnya. Dalam hal ini adalah SMP atau MTS. Di mana konversi dari nilai akreditasi sekolah itu, jika akreditasinya A, maka dikonversi menjadi 1, jika B 0,9, jika C 0,8, dan jika tidak terakreditasi 0,7. Nah, jika yang kebetulan nilai akreditasi sekolah asalnya A, maka jumlah nilai rata-rata rapot misalnya 30, nilainya akan tetap 30. Tapi jika akreditasinya B, maka angka 30 itu dikalikan dengan 0,9.
sehingga hasilnya menjadi 30 kali 0,9 yaitu 27. Jadi calon peserta didik yang jumlah nilai rata rapotnya 30 itu jika akreditasi sekolahnya A nilainya tetap 30, kemudian jika nilai akreditasi sekolah sebelumnya B maka akan menjadi 27. Oke. Nilai 27. Kemudian kembali ke hasil seleksi jalur prestasi. Nilai terendahnya di titik berapakah? Oke, ternyata nilai terendahnya di angka 27,18, sehingga untuk nilai 27 tentunya tidak bisa bersaing dengan 27,18. Artinya ketika memilih jalur prestasi akan tetap tidak aman dan bahkan namanya tidak muncul sama sekali. Oke, itulah tadi gambaran tentang strategi memilih jalur PPDB online SMA negeri. Nah, jika adik-adik jaraknya ke sekolah tujuan itu lebih dekat, misalnya jarak di antara 0 km sampai 5 km, maka lebih baik memilih jalur zonasi. Tapi jika jaraknya lebih jauh, kemudian punya nilai yang lebih tinggi, maka sebaiknya memilih jalur prestasi. Nah, tapinya lagi jika adik-adik punya nilai yang tidak begitu tinggi, kemudian jarak kesatuan pendidikan juga jauh, maka usaha dan berdoa saja, biar Tuhan yang menentukan. Karena pada dasarnya PPDB online yang diselenggarakan ini salah satu tujuannya adalah memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga tidak perlu gundah, tidak perlu risau apabila nanti tidak diterima di salah satu SMK negeri, karena masih banyak SMA dan SMK swasta yang siap membangun pribadi adik-adik sekalian. Lalu kembali kepada prinsip bahwasanya semua lembaga pendidikan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu dalam rangka mencetak generasi yang berilmu pengetahuan. Baik, itu saja yang dapat admin informasikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.